Sepeda motor plat M, wakene ini plat M. M ku ndi plat ndi? Mbuh karo aku. Iya, wake plat M karo plat AD. Selamat pagi, semangat pagi untuk semuanya. Selamat berjumpa bersama saya, Mas Yogi. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa di Radio Memo. Beliau adalah apa ya? Kalau kita bicarakan idealnya memang sudah tukang nyeneni ya. Tapi karena di Malang ini beliau sebagai tokoh yang aktif dalam pembenahan Kota Malang. Bersama kita Mas Bambang Giwi. Selamat pagi Mas Yogi. Selamat pagi sahabat Memo. Luar biasa. Apa kabar Mas Giwi? Api-api dok. Langsung ke api, sampai api dok. Kita udah lama ya nggak ngobrol-ngobrol tentang Malang, Jawa Timur dan Indonesia. Lama sekali, sehingga aku kangen. Kalau maaf aja, kemarin tim tak suruh hubungin jenengan itu ya. Siap. Karena beberapa yang harus kita bicarakan, utamanya tentang Malang ini. Roni Dewi Mas. Iya, aku Roni Dewi, terus banyak di habis ya setelah pemilu awak gak ngobrol. Mas Giwi, ini sekarang ini lagi rame di Malang ataupun di Jawa Timur tentang beberapa selebritis anyar. Oh, ya selebritis anyar baik di TikTok, di YouTube, di Instagram. Di Instagram. Koyo yang niru-niru KDM ya. Kang Deddy Mulyadi dengan yang kalau saya lihat Kang Deddy ini berhasil menjadi inspirasi beberapa tokoh di Indonesia yang sudah sukses. Tapi Mas Deddy, Pak Deddy ini, Kang Deddy Mulyadi ini wis tahunan. Mungkin ini saya lagi murah-murah itu karena hasilnya YouTube-nya luar biasa ya. Kalau beliau gak mikiri gaji ya, toko YouTube saya kira sudah luar biasa. Ini saya menjadi pengen tanya-tanya ya, menanyakan kan jenengan ya. Pendapatnya sama dengan fenomena wong gawe mengupgrade menjadi selebritis gimana ya? Ya, yang pertama begini Mas, media, apakah itu YouTube, TikTok dan lain sebagainya itu kan alat untuk melakukan ekspresi. Nah, pertanyaannya tentang apa yang diekspresikan. Nah, ketika itu ekspresi tentang ide-ide, lontaran-lontaran komitmen kejuangan, itu menjadi sesuatu yang mencerahkan publik. Tetapi muncul kembali fenomena baru, akhirnya ini menjadi budaya latah. Gitu kan. Kita tahu budaya latah ini adalah racun daripada budaya pop up. Semua orang ingin populer. Nah, popularitas itu tidak salah, asal popularitas itu ada latar gagasan, latar inspirasi, latar filosofi, latar keilmuan. Ya, betul. Nah, tetapi menjadi soal adalah ketika itu hanya sekedar melakukan pencitraan diri. Nah, yang saya lihat banyak kepala daerah, banyak para pejabat melakukan itu hanya untuk memberikan tahu publik bahwa aku si onore, aku si onore, gitu loh. Ketika dia hanya sekedar aku si onore, gitu maka tidak ada nilai yang dia tampilkan. Maka kalau kita bisa lihat track mereka, misalkan yang like berapa, viewernya berapa, itu sudah kelihatan. Nah, ingat bahwa penikmat medsos itu sekarang sudah memiliki kecerdasan. Betul. Ya, jadi kecerdasan
media ini sekarang sudah ditampilkan para anak-anak muda. Ketika orang menampilkan dirinya di ruang itu tidak menyentuh ruang kecerdasan kritis mereka, maka terabaikan. Nah, ini menjadi fenomena baru yang tampaknya semakin kesini akan semakin menjadi persoalan baru. Persoalan barunya di mana? Ini para pejabat akhirnya mencoba mengamuflase dirinya, bahwa dia tidak punya gagasan, bahwa dia tidak punya karakter, tetapi dia harus tampil ke publik untuk disenangi publik. Akhirnya belakang selebritis, Mas. Pakaiannya dirapino gitu kan, pacaannya dia tidak menampilkan apa adanya, tetapi dia menampilkan ada apanya, memunculkan aku gawe loh. Ya, aku ini nyambut gawe rek ngawur kok bayar aku nyemplung kali di sana. Iya, benar. Ya, memang saya lihat di beberapa pimpinan daerah. Kalau di Jatim lagi populer Caji. Yang kemarin tentang ijazah. Tapi Caji itu saya lihat memang sudah periode pertama dulu sudah main gitu. Tapi segmennya memang segmen itu aja. Kalau saya lihat dari KDM ini memang luar biasa. Ada sesuatu yang ditawarkan oleh KDM. Iya. Apa? Kang Deddy Mulyadi ini menawarkan sesuatu yang kita tiba-tiba berpikir, oh ya, andai begitu. Nah, ada sesuatu yang dibuka oleh Kang Deddy bahwa penata kelolaan sebuah wilayah pemerintahan itu ada sesuatu yang sekian kepemimpinan itu tidak dilakukan. Maka ketika dia menampilkan semestinya begini loh. Nah, ini menjadi sesuatu yang publik akhirnya bicara itu. Sementara yang lain itu hal normatif. Armuji misalkan hanya bicara tentang tanah misalkan. Bagi saya yang lama di dunia advokasi pertanahan, tidak ada sesuatu yang baru. Gitu loh. Ya, menjadi barunya kan begini. Karena dia pejabat aja. Menjadi barunya kan hanya itu. Sehingga dia punya kemampuan untuk melakukan pressure terhadap sebuah kebijakan. Tapi kayak kayak ijazah iki ya to. Karena ijazah lagi Mbak Kofifa diterbitno anyar iki. Itu urusane Mbak Yuni sampean. Iya. Dadi Mbak Yung moro-moro nerbitno ijazah anyar itu ya enggak apa-apa sih, Bu. Tapi ya hati-hati, Bu, ijazah engko loro-loro ya ta. Ini ya Mas Bambang, ada yang di Malang ini ya, sedikit di Malang. Awak dia ngomongin ngelantur. Ini ngerokok lah, Mas. Oh iya enggak apa-apa lah. Kopi nih gimana ini kopi nih? Wah, kopinya kudu ya diambil di bawah ya kopinya ya. Ini Mas Bambang, di Kota Malang ini lagi ada yang moro-moro menghilang. Nah, mungkin kami di kawasan iya Blueford ya. Sing cari kursi mesum ya. Lah itu laporannya kursi mesum ya. Begitu sekarang hilang, aku ya kaget kok moro hilang ngono lho. Terus aku ndelok di beberapa medsos Mas Bambang, kok moro-moro ono iki kursine hilang ngono lho ya. Apa yang sepengetahuan Mas Bambang apa ini? Jadi gini, Mas. Satu, saya mencoba mengkritisi sebuah diksi yang dipilih. Ya, diksi yang dipilih itu kata mesum. Ya. Kata mesum ini sangat menyentuh sensitivitas sosial. Di kelompok-kelompok tertentu, kata mesum ini benar-benar menjadi sesuatu yang harus dianti. Nah, ini pertanyaanku akhirnya diksi ini adalah diksi provokatif. Nah, yang kedua, tidak pernah kita dicerahkan tentang kamus diksi mesum ini artinya apa. Nah, kalau sekedar di situ duduk saya dengan seorang wanita duduk ya karena memang saya secara emosional dekat, yang pasti suasananya ada suasana emosional yang terjadi. Ngobrol serius, dep-depan. Terus ketika itu dibidik oleh kamera, itu menjadi sesuatu yang diopinikan bahwa kursi itu dibuat hal-hal semacam itu. Nah, ini salah satu hal yang semestinya tidak boleh publik ini diberi diksi yang tidak memberikan kecerdasan pada publik. Sehingga akhirnya publik ini sesuai anti, Mas. Ono wong lanang wedok lungguh jejer sesuai anti. Betul ya?
Dadi sampean kadang mlaku-mlaku wong loro ngene gandengan tangan, Iya, iso abot- dianti, abot iso ya. dibalang watu barang. Iya. Satu. Yang kedua, kalau toh, oke, saya mencoba menggunakan cara berpikir mereka. Ya. Iya. Kalau problemnya semacam itu, maka solusinya apa? Solusinya adalah itu tata dong dengan baik, dengan indah, kasih ono lampu. Misalkan. Oh, iya. Maka orang duduk dengan nyaman, dia punya penerangan, nggak mungkin dia melakukan sesuatu iya. yang dianggap Soalnya itu lampunya nganu ya? remang-remang. Oh, remang-remang. Wis remang-remang iku Kunang-kunang ya, kedip-kedip ini. Ya, Itu masuk. yang kedua. Yang ketiga, mengapa saya akhirnya ngomong tentang tiba-tiba kursi hilang? Sebagai orang yang mewakili publik, kata tiba-tiba itu harus dikaji. Oh, Mengapa iya. saya menggunakan diksi tiba-tiba kursinya hilang? Karena pemerintah tidak memberikan penjelasan keterangan sebelumnya kepada publik gitu loh. Sosialisasinya nggak ada. Rakyat Malang, kursi nduk jalan ijen iku mariki kate tak apakno iku disampaikan. Oh, Gitu loh. begitu. Kalau tidak disampaikan maka timbul respon. Nah, respon ini akhirnya kan tak tarik. Iya. Tariknya kemana? Kursi itu anggaran APBD. Oh iya. Anggaran dari pajaknya rakyat. Sementara proses pertanggungjawabannya tidak jelas, lalu ada salah satu wakil dari rakyat menyampaikan itu. Oh, betul. Jadi tiba-tiba hilang itu langsung sampai kaget Oh, tiba-tiba miliaran nih Mas. Oh iya. Tapi gini Mas Bambang, informasi yang Memo terima itu dalam rangka perbaikan. Karena bau tayangan dari ini. Ya, kita ini kan bisa rakyat ini kan nerima apa ya Mas penjelasannya pemerintah. Gitu. Tetapi kan menjadi pertanyaannya masyarakat khususnya saya, perbaikan itu yang diperbaiki apa nih? Mungkin tadi sama ngomong mure, apa mungkin nanti bentuke iku ingin melengkung rakyat rada dikencengno dan sebagainya. Tapi itu minimal kan komunikasi publiknya harus jelas. Problem pemerintah ini selalu menciptakan ketegangan sosial, itu hanya miskin komunikasi publik gitu. Gitu loh Pak Wali. Maksudnya Mas ono Pak Wali ya? Oh iya, Pak Wali. Pak Wali lek ono apa-apa disampaikan Pak Wali. Iki tukang talang lek kadung jerit wung ya bum meledak gitu. Pokoknya ojo-ojo. Dadi iso rumit Pak Wali. Jadi Pak Wali yang dimaksud Mas Bambang itu satu, komunikasi publiknya jalan. Yo disampaikno baute rusak rek tak chat. Ngono lho Pak Wali. Ya. Jadi maksudnya Mas Bambang itu cuma begitu saja. Karena kan akhirnya muncul gini Mas, muncul pemahaman ini akhirnya menjadi sesuatu yang tidak baik ke depan. Apa pemahamannya? Karena saya ki arek Rodowo gitu ya. Nang ngene ijen iku ya cedek ya. Tiba-tiba ijen yang dulu cukup inklusif gitu loh. Dulu awake dhewe iki katanya cukup pelemahe iso cekel polisi gitu ya karena nomor jenderal gitu ya. Lalu ada kebijakan iki ya ruang publik rek. Nikmatono gitu ya. Tiba-tiba sekarang hilang. Maka kan tidak salah kalau saya muncul persepsi politik gitu loh. Oh alah. Ujuk-ujuk mau iki ono pesenan. Ada yang menunggangi. Oke, jadi masalah di kursi itu Pak Wali, menurut beliau komunikasi publik penting. Disampaikan Pak Wali bahwa ini dalam rangka perbaikan. Ojo moro-moro dicepot. Mas Bambang kemarin wis mbek UJP arep rono lho, arep linggo ning ndi. Akhire linggo ning joki sepeda, Pak. Tadi nih begitu mulai sikile aboh ya ngamuk iku mau. Bocor wari lihat kono rek. Nah, iya. Jadi biasanya Pak Wali, Mas Bambang ini malam ngono ya nongkrong lingguh ning kono mbek UJP bahas-bahas ya biasa blonjo kanggo sesuk. Tapi begitu arep linggo kano, akhirnya linggo ning kursi sikile aboh mulai. Ya. Nah, itu Pak Wali, jadi saya berharap komunikasi publiknya juga jalan. Lenggak ya kabarno lewat media ya toh. Lewat memo wis keren Pak Wali. Beres iku Pak Wali. Ini lagi Mas Bambang. Ini banyak aku. Saking suwine gak ketemu saya. Sebetulnya saya pengen kan satu-satu tak bahas.
Tapi Akhirnya- gak apa-apa saya diborong aja main dionceng situ-situ. Iya, diborong lagi. Masalah fenomena pendidikan. Kalau SD SMP itu tanggungannya kota kabupaten. Le SMA provinsi. Saya membahas sekarang lagi banyak edaran dilarang adanya pungutan-pungutan, iuran-iuran, sumbangan-sumbangan dan yang macam. Tapi kenyataannya di Kota Malang yang notabene iku SD SMP tanggungane Kota Malang iki jek ono ae iurane. Iuran perpisahan, iuran Study tour. opo, study tour, iuran album, iuran opo. Iki kok wangil ndandani pendidikan Kota Malang. Apa iki masalahnya? Ini aku pernah jadi guru, Mas. Lho ya, iki baik. Mane itu guru itu terus Jadi- saiki kudu roh. Saya ingin membuka sedikit kejujuran dalam dunia pendidikan. Study tour, bisa kenal, khususnya bagi sekolah-sekolah swasta, itu panen guru, Mas. Oh, Panen guru itu pengertiannya begini. Aku mbak gajiku gak iso nang Bali, Mas. oh. Lalu Akhirnya- aku pingin nang Bali. Terus Nah, rek, oh. yuk ben nang Bali yuk. Oh. Oh ya Pak, mau. Nah, akhirnya aku iso nang Bali, Mas. Gak usah. Gak usah ngetono duit. Oh, lumayan. Dan saya gak mungkin sendirian. Oh. Pasti aku ngejak anak bojoku. Nek nang kono iso Jogja. selfie-selfie bareng ya. Itu kalau ngomong gelem jujur loh guru-guru ya. Iya, iya. Nah, tetapi lebih dari itu ada ini akan tidak mungkin bisa diantisipasi ketika semua penentu kebijakan itu masih tetap menganggap bahwa semua kebutuhan publik harus dikapitalisasi, termasuk dunia pendidikan. Jadi ketika pendidikan itu menjadi salah satu ruang untuk melakukan kapitalisasi, maka semua arus yang terkait dengan dunia pendidikan harus muncul kapital itu. Nah, ini kan akhirnya menjadi persoalan ketika tidak segaris lurus dengan pendapatan masyarakat. Anda pendapatan masyarakat ikut dino iki sedino 1 juta, kan Iya, masalah, Mas. Gak masalah. Gitu kan? Nah, ada ininya. Nah, kalau sudah pada titik ini, maka muncul problem yang kedua. Apa? Inilah bukti bahwa kepemimpinan kita tidak memiliki sensitivitas sosial. Baik itu kepala sekolah, Kak, kepala dinas, macam-macam yang menentukan kebijakan-kebijakan semacam ini melakukan pembiaran itu karena memang tidak memiliki sensitivitas itu. Itu mungkin, Mas. Itu berarti jeeling. Enak zamanku toh. Nah, iya. Iya, zamanku SPP-ne iku 75.000 satu susuk selawe. Mau aku kuliah metode 35.000 Mas semester. SMA malih 100 ripis ya toh. Iku pun 3 tahun pisan tak bayar. Ya, dadi begitu lulus njipo ijazah aku bayar. Iku nabung pendino. Ya, jadi gini ya. Ini banyak ya. Saya belum ke saya minta nanti nang wali kota, utamanya Dinas Pendidikan Kota Malang. Luar biasa mengeluhnya di beberapa SMP di Kota Malang iki ya wis ana sing nilainya 1 mbuh gawe album, gawe apa ngono lho. Padahal wis duniane wis digital. Ya ta. Nyapa cek butuh ning kertas gawe album ya. Wis duweke ning flash disk ngono lek mari kabeh. Kamera kok bingung wong arek SMP iPhone ya wis akeh. Maksud saya itu. Jadi terus ini ada lagi di beberapa SMA tanggungannya provinsi ya. Nilainya di atas 2 juta, Mas. Dan itu tiap tahun. Jadi apa sih, Mas, yang saya kira kualitas ya, di kualitas pendidikan yo ngene-ngene ae. Ya. Karena akhirnya begini, Mas. Karena semuanya harus dikapitalisasi, maka kita tidak pernah berpikir urgensinya. Apa sih urgensinya? Iya, Gitu kan? Nah, problematika pendidikan kita hari ini itu yang paling mencolok adalah substansinya.
maka yang dimunculkan adalah hal-hal yang bersifat seremonial. Nah, wisudahan misalkan. Apakah itu substansi? Tetapi akhirnya hari ini menjadi tren. Jangankan kuliah, TK saja sekarang harus wisuda. Wisuda. Nah, gitu kan. Nah, mengapa ke sana kembali lagi yang ke awal, Mas? Inilah budaya pop itu, Mas, pop up ini. Iya. Nah, semuanya pengen disampaikan ke publik bahwa sekolahku ini, sekolahku ini, sekolahku ini. Nah, kapitalisasi itu, Mas, korbannya nanti adalah kompetisi. Antar sekolah akan bersaing untuk menampilkan dirinya yang terbaik. Nah, korbannya siapa, Mas? Wali murid. Wali murid. Maka terjadi eksploitasi ekonomi yang terjadi pada wali murid karena sekolah tidak mau dianggap kalah dengan sekolah yang lain. Nah, ini bagi saya kecelakaan pendidikan. Betul. Nah, karena pendidikan tidak boleh desain menjadi persaingan. Betul. Nah, kenapa akhirnya menjadi persaingan? Ya pasti terjadi persaingan karena piye Mas carane awake dhewe bedakno SMA 1 ambek SMA 4 ambek SMA 3 ya apa carane bedakno? Materi pelajarane padha, macam-macam padha. Nah, maka muncul pikiran dari penentu kebijakan di masing-masing sekolah itu untuk ya apa aku bedaku ambek kono apa iki? Nah, menentukan perbedaan itu yang paling enak adalah yang bisa diketahui publik. SMA iki keren rek, studi tour nang Kamboja. Lah, iki sane seleng studi. Sekolahmu studi tour nang Dampit. Nah, orang boys itu. Itu yang terjadi gitu loh. Iya. Mending ya sekolah Mas, studi tour nang Eropa Mas, salah sih. Iya. Ada memang dek kene Mas SD swasta 2 bulan lalu terbang numpak pesawat nang Monas. Nari piro 2,5 juta. Terus ini ada lagi memang kayak saya ngomong study tour perpisahan. Kemarin saya masih melihat SMA 1 Kota Malang. Wih, bisa wakeh Mas. Begitu aku arep wis lewat balik mana wis hilang tiba wis budal. Lah iki kan wis edarane gubernur kan wis jelas ya toh, dilarang. Kok iso ana iku lho Mas yo. Apa bahasane arep mau dua blek apa dua blek. Pertanyaannya begini Mas, aku juga nggak bisa menyalahkan sekolah gitu ya. Ketika misalnya begini, tahun depan SMA aku kudu oleh siswa baru sekian. Oh, Ya kan. Nah, agar aku bisa punya siswa baru sekian, maka apa yang saya lakukan agar masyarakat tertarik memasukkan anaknya ke sekolah saya? Maka dia butuh penampilan, Mas. Oh, penampilan itu yang membuat dalam tanda petik kelayakan anakku tak sekolah nang kono. iya. Luwih mbosok timbangin nang ini sekolah liyane. So langsung nang Bali kok iya dah. Itu yang terjadi. Nah, ini balik meneh ketika diurut. Oke, ketika saya ngomong SMA misalkan. Pertanyaanku akhirnya gubernur berpikir enggak pada konteks penerimaan siswa baru? Kalau dia juga tidak punya regulasi untuk bisa menyamaratakan penerimaan siswa baru di semua SMA negeri, ya ini akan terjadi terus. Bu Gubernur, Mbak Kofifa. Iya, Mbak Kofifa. Hati-hati Bu. Kepala sekolah itu lagi dharma wisata anak bojone kabeh Bu. Ngeluh Bu. Oh ya. Siapa tak ngopi, Mbak Kofifa? Ya. Mbak Kofifa, ya ngeluh ini, ya SMA Negeri 1 Malang, iku wingi borong bis, mbok dituku mbok bis pokoknya budal nanti. Moga-moga selamat. Leono apa-apa kasus-kasus yang kemarin terjadi di Jawa Barat ke Malang, neng Pasuruan kecelakaan kok lebalai, ya tak? Ndablek Bu, kepala sekolah itu Bu, jiwiren Bu, Pak Aris. Masa Pak Aris gak ngerti Pak Aris. Ini lagi Mas Wana. Maaf aja, aku ning memo ki mulai mumet ya Mas. Tentang output daripada sekolah-sekolah. Maksudku yang sekarang terjadi
tanggung jawab. Iya toh. Tanggung jawab terhadap tugas dan pekerjaan masing-masing iki koyoke wis abot kabeh, Mas. Jadi saya sendiri dengan anak ini karena memang waktunya sekolah anakku kan full, Mas, ya. Jadi justru mulai mbak aku sedikit waktunya dengan saya. Tapi kejadiannya anak-anakku sekarang itu lebih apa ya? Lebih seneng ndelok Korea, ya toh, daripada angkling Darmo, ya toh. Apa iki, Mas? Apa fenomena ning ini iki apa iki, Mas? Ono apa iki? Aku seneng lah ngomong fenomena, Mas. Eh. Jadi sekarang ini ada fakta baru. Sekolah sekarang ini menciptakan jarak emosional orang tua dan anak. Mengapa saya bisa begini? Begitu banyaknya jam yang dipaksakan untuk dikerjakan anak. Sehingga interaksi dengan orang tua di rumah itu menjadi sesuatu yang tidak penting bagi anak. Iku aku ngrasakno soalnya. Nah, kalau ini terus terjadi, maka orang tua akhirnya dalam tanda petik akan kehilangan otoritas untuk mendidik anaknya. Nah, yang pertama. Kemudian yang kedua, benarkah bahwa jam banyak, jam panjang itu akan membuat kecerdasan? Kayak yang saya lihat dan saya rasakan, Mas. Atau gak memenuhi kriteria. Nah, kalau ini harus dievaluasi, Mas. Di beberapa negara yang punya kualitas pendidikannya baik, Finlandia misalkan, anak sekolah itu cuma 2-3 jam kok. Dan dia tidak dipaksok dengan segala tugas yang membuat mereka tidak punya ruang dunianya. Misalkan aja RSD ku senengane cek bermain, Mas. Ya. Tetapi dia dipaksa untuk kehilangan dunia bermainnya, dia harus menggeluti dunia bukunya. Maka apa yang terjadi? Anak-anak akhirnya miskin imajinasi. Nah, sementara negara maju, negara modern itu memberikan ruang lebar bagi imajinasi generasinya. Kita harus berimajinasi Indonesia ke depan ini kayak apa, Indonesia ke depan ini kayak apa. Nah, hari ini nggak bisa. Anak-anak benar-benar didistorsi untuk mengimajinasikan negaranya. Dia hanya berimajinasi besok aku dapat angka 9, angka 8. Nah, satu. Yang kedua, apalagi korbannya? Korbannya yang terjadi adalah kita akan kekeringan emansipasi sosial. Nah, akhirnya anak-anak itu bergelut di dunianya sendiri. Betul. Nah, sepakat deh. Dulu kita masih punya kelompok belajar misalkan. Hari ini kelompok belajar tidak boleh. Nah, karena kelompok belajar selalu diterjemahkan kayak kursi mesum tadi. Minggu nggak sinau, minggu tahu guyon tok lah. Nanti akan terjadi. Ini kan akhirnya, loh, kalau ini tak tawarik lebih besar lagi, Mas. Lalu mengerucut nggak kita pada kesepakatan berbangsa ini, membangun persatuan Indonesia? Bagaimana mungkin persatuan Indonesia bisa diwujudkan ketika ruang interaksi sosialnya semakin dibuat jarak? Luar biasa itu, Mas. Jadi memang yang luar biasa itu cara pengamatanku, Mas. Iya. Enggak, memang guru itu zaman dhisik beda. Saiki keterampilan. Maaf aja ya. Keterampilan aku dhisik nang omah iku gawe, Mas ya. Gawe keterampilan ya. Kalaupun sekarang itu sudah dunianya sudah digital, tapi konsep itu nggak ada. Aku ndeloke nanggung, Mas. Nanggungnya begini loh. Oke, di era kita dulu kan no digital gitu ya. Sekarang era digital. Guru mestinya mengupgrade diri. Gitu loh. Kalau memang ini berbasis digital, gurunya kudu pinter. Lah masalahnya gurunya gak patah iso, gitu loh. Muridnya ndisi isoe. Ketika muridnya ndisi iso, gitu ya, maka terjadi jarak. Lalu karena guru punya otoritas yang lebih tinggi daripada murid, muridnya dipaksa seperti gurunya. Akhirnya balik lagi kita ke iuran tadi. Iuran apa sumbangan? Lek sampeyan apa? Pungutan, gak gelem diarani pungutan.
sumbangan. Tapi ono nominale. Terus iuran. Tapi jadi kan sudah karena setiap bulan harus bayar sekian. Saya sempat Mas aku tak delok aulanya sekolah itu ada semua. Aula wis ono, tempate gawe wisuda wis ono sembarang. Jek mbuh ono dhuwit sone ya wis ono sekolah. Gak kurang gelar. Direka aku usul karena aku salah satu wali murid di sebuah SMA di kabupaten. Wis tak sampai apa pakai horeg ae ya. Ndek Mas Brewok iya to. Ndek Mas Brewok iku lek kocone pengen pecah dadi ono dana rehab. Ya. Jadi itu yang terjadi di kemarin Mas di Malang itu lagi rame tentang kebijakannya Bu Gubernur ini seluruh ijazah harus dibagikan. Rame-rame ijazah dikekno. Aku mulai Mas. Nah, di zamannya kepala dinas masih Pak Sowan, waktu itu saya melihat bahwa di entitas pendidikan ini tidak ada pengawasan yang dilakukan publik. Maka saat itu saya usul dibentuknya safeguarding pendidikan yang diambil dari tokoh-tokoh masyarakat setempat. Nah, kelompok inilah yang melakukan pengawasan dan kontrol, mulai dari proses pengajaran sampai pembangunan fisiknya. Betul. Nah, waktu itu ketika saya lakukan, maka semua kepala sekolah itu tidak berani mengambil inisiatif. Karena ketika dia mengambil inisiatif harus komunikasi dengan kita. Nah, maka ide ini sebenarnya bisa diterapkan hari ini minimal satu. Semua yang akan dilakukan sekolah itu harus melewati komunikasi publiknya yang harus jelas. Nah, sehingga nggak bisa kalau sampai kepala sekolah ngelompok wali murid, nggak mungkin wali murid protes Mas. Yeah. Karena dia punya kepentingan di sekolah itu. Iya. Tapi lah kepala sekolah nyeluk aku aneh kritik. Iya. Jadi ini saya minta pendapatnya. SMA kan di provinsi, SMA, SMK, SD, SMP melok kabupaten. Menurut pengamatannya kan dipercaya tahun piro? Eling tahun berapa ini SMA melok provinsi ya? Ya sepurane dulu Mas, zaman 17-an. Di stadion itu rame area SMA. Saya ya sepurane SMA egoisnya terlalu besar dia setelah diambil provinsi. Maksud saya setuju nggak Mas dengan yang ini saat ini terjadi? SMA itu siswane ya wong warga kota karo kabupaten. Terus SMP juga sama. Loh iki kok iso dibeda-beda dan kepala sekolah wah aku ki tanggung jawabnya mbek gubernur ini yang berjalan saiki Mas. Nah, lek diperintah bupati bantah saiki wisane. Ya kan masalahnya Mas. Ini kan pengingkaran terhadap otonomi daerah. Ya. Pengingkaran otonomi daerah saya nggak tahu alasan mereka apa gitu ya. Tetapi saya melihatnya akhirnya ya kepemimpinan di tingkatan kota kaitannya karo arek SMA itu memang tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, sementara mereka adalah masyarakatnya, rakyatnya gitu ya. Nah, ini harus dievaluasi. Sekali lagi saya mengusulkan untuk dikembalikan lagi agar kebijakan kota itu ya memang menyangkut rakyat di wilayahnya masing-masing. Sehingga monitoring itu bisa dilakukan lebih dekat. Nah ini kan misalkan dinas provinsi terus melakukan monitoring. Aku telok tambah menggila iurane karena sudah diizinkan oleh Bu Gubernur. Nah di konsep pengawasan itu kan sederhana teorinya. Semakin dekat ke pengawasan itu maka semakin minim pelanggaran. Nah ini enggak pengawasannya rada ado Mas. Pelanggarannya ya lek Malang Surabaya Cereda Mas, lek Pacitan pinggir segoro ngono terus piye dadi ini kan sama dengan perguruan tinggi. Iya. Ya kan? Siapa yang mengawasi perguruan tinggi? Guru mana ya. Nah, sementara perguruan tinggi ada di wilayah kota enggak? Iya. Mampu enggak wali kota mengontrol? Ora oleh. Sementara jalan yang dipakai jalannya kota. Nah, ini mungkin podcast kita hari ini semoga bisa membuka ruang inspirasi baru bagi insan-insan dunia pendidikan itu
memberikan contoh bahwa ego sektoral tidak menyelesaikan, tetapi menumpuk persoalan. Iya. Saiki Malang macet loh Mas ya. Apa? Sing salah sapa? Iya, siswa baru masuk kabeh. Dan maaf aja, rating kanan, rating kiri identik dengan mak-mak. Saya ada anyar-anyar, waduh aku ngeluh ini ya. Wingi aku ndek apa pahlawan ngono. Nubruk ya, bruk ya. Sennya kanan, tiba belok kiri gitu. Jadi memang gini, memang saya berharap ke wali kota ya, wali kota Malang, sinergi, ndang ngejak ngobrol UMM, Brawijaya, Polinema, UM, kampusnya wakil. Dan Mas, ditambah stakeholder sosial budaya, Mas. Ya, iki undang dibahas ya. Sangat kredit Malang mungkin besok sudah mulai tes, tapi hotel penuh kabeh Mas ini. Kos-kosan penuh kabeh di Kota Malang. Sepeda motor plat M, wakene ini plat M. M lho ndi plat ndi? Mbuh karo. Iya, wakeh plat M karo plat AD. Wakeh AG ku wakeh. Ning Malang udah banyak plat-plat itu. Kayaknya parkirannya tambah wakeh iki. Tentang itu Mas, pertanyaan saya, muga-muga podcast ini di rumah wali kota. Begini, masuknya kawan-kawan dari daerah-daerah yang lain, apakah ini menjadi masukan nilai bagi kota, atau malah justru menjadi beban bagi kota? Idealnya masukan. Idealnya masukan kan? Nah, karena wong Tulungagung nggak membawa uang rupiah itu Tulungagung, pasti membawa rupiah itu Indonesia. Ya. Bawa dolar? Enggak dolar, ada pasti belanja di sini. Dan kos-kosan di sini itu sekarang murah-murah. Ya cuma kan Mas, kalau ini menjadi masukan secara ekonomi misalkan, secara ekonomi ke Kota Malang, pertanyaan muncul lagi. Apa? Sudahkah kita membangun sistem perputaran keuangan yang terjadi di Malang? Kalau tidak, maka perputaran uang itu menumpuk di titik-titik tertentu. Iya. Ya Indomaret ya kira. Baru. Numpun di Indomaret di apa ya. Kan rumusnya begini. Ketika perputaran keuangan itu tersistem hanya di Kota Malang, mestinya tingkat daya beli masyarakat naik. Betul. Yuk kita survei sekarang. Tingkat daya beli masyarakat naik apa enggak? Kalau di pusat-pusat pembelanjaan yang sifatnya nakam ya, di Malang itu ya numpuk di tempat-tempat itu aja. Saya melihatnya turun Mas. Turunnya sederhana kok ngukurnya. Kita survei saja di masing-masing tempat-tempat yang menghasilkan produk-produk bagi konsumen. Sepeda motor misalnya. Tanya saja berapa yang macet. Ya. Nah, jadi iki wakai produk digelontorkan masyarakat gak punya daya beli, sementara masyarakat mau tidak mau harus ikut arus memiliki, maka dia memaksakan diri untuk punya. Nah, sementara ketika dia memaksakan diri untuk punya, ruang aliran penghasilan dia itu tidak bertambah. Nah, ketika dia tidak bertambah, maka menciptakan masalah baru. Iya. Tawur ya. Nah, ini apa harus dikaji ya, Mbak? Teman-teman profesor-profesor ekonomi macam-macam itu, ini kudu dikaji gitu loh. Ya, ini mestinya Pak Wali Kota ngajak kota pendidikan, banyak profesor, banyak mohon dilibatno, bangun Kota Malang itu piye carane. Ya. Karena di sini kampusnya wis satara, profesore satara-tara, dia dosennya jago-jago kabeh. Dilibatkan dalam pembangunan Kota Malang. Ini saya kira luar biasa nanti hasil. Jadi masuk aja nanggung Mas. Sekarang ini otak kita harus kita rubah. Kampus adalah bisnis. Oh iya? Jadi ketika kampus bisnis, maka kota juga harus berpikir bisnis ini. Nah, bisnis untuk siapa? Untuk masyarakatku. Iya. Nah, maka ada desain bisnis pendidikan yang dibangun. Yeah. Jadi
sebagai kota pendidikan kita harus ngomong selain pada konteks pengajaran, konteks infrastruktur pendidikan, kita juga harus bicara tentang bisnis pendidikan. Tadi kan nanggung, Mas. Iya. Sekarang ini nanggung kita ketika pendidikan di bisnisnya dicaci maki. Sementara faktanya ada bisnis. Iya. Ramayana nganggur digawe asrama laptop ya. Jangan sampai nanti UB bikin asrama, UM gawe asrama. Wis gawe kabeh. Waduh ning jero kabeh putarane nanti. Tambah pusing Pak Wali Kota. Tolong ini dimanfaatkan, banyak sekali potensi dengan hadirnya mahasiswa baru. Katanya Mas Bambang, ayo lek kampus bisnis, Pemkot kudu bisnis. Karena embongnya juga rusak itu. Itu Pak Wali pesan dari Mas Bambang di bisnis. Kembali lagi eling ini sebelum Mas Bambang, sebelum kita closing ya, komunikasi publik tadi, karena memang banyak, salah satunya yang terbaru memang masih kursi. Kalau ada lagi harapannya Mas Bambang untuk Wali Kota, monggo Mas Bambang. Jadi gini, Pak Wali, Anda sudah menjadi pemimpin Kota Malang. Nggih. Sebagai pemimpin Kota Malang, jenengan sudah mulai membuka diri dong. Ya. Ada orang-orang yang memang lagi mengkritisi sampean nih. Wah, bisa-bisa sampai dikritisi gitu ya. Tetapi mestinya sebagai seorang pemimpin itu jangan ngomong lah. Ya. Satu. Yang kedua, jangan selalu mengklaim diri. Aku pingin pemimpinku jujur. Jujur itu pengertiannya begini. Rakyatku, iki wingenane wali kota Terdalu, Bapak Sutiaji telah melakukan ABCDEF. Saya akan melanjutkan di ABCD, yang F-nya mungkin nggak tepat. Zaman Anton, ini begini. Sampaikan itu sehingga rakyat ini ngerti bahwa kepemimpinan itu berkesinambungan. Nggak pedot di tengah jalan, lalu karya yang lain dihabisi, ditiadakan. Ora lek kursi diperbaiki, gak menghabisi. Ya, nggih Pak Wali ya, kursi itu diperbaiki. Lah Mas Bambang ngomong nggak mau dihabisi. Oh, enggak diperbaiki. Mben dipasang mana Mas? Iya. Dipasang ben catnya lebih apik. Lebih apik. Baute kayak lampu. Baute anyar. Ditotoni sore, kayak taman titik. Masih no Malang. Ditambah wifi gratis Mas. Jadi mulai pagi subuh ketemu subuh ning kono akeh wong gawe wifi. Karena wifi mahal saiki. Ya. Jadi ngono Mas Bambang ya. Jadi Pak Wali memang kan diperbaiki ya Pak Wali. Mas Bambang jenenge ngilangno jejak yo enggak mungkin lah. Pak Wali kotaku kok. Ya minimal Wali. Jadi komunikasi itu penting. Gitu ya. Apapun yang mau sedang dan akan jenengan lakukan itu komunikasikan dengan baik. Jangan sekedar lewat TikTok, Pak. Nggih. Terus Pak Wali, saya ada usulan sedikit dari saya. PDAM mundak loh, Pak. Banyu mundak. Iki Mas Bambang tak stop ngomongnya. Ben arep dilanjut nih. Banyu mundak. Saya minta nanti Pak Wali memberi solusi. Karena zaman dulu ada progres yang sudah dibangun oleh Jasa Tirta. Ya. Sing arep gawe itu dan murah, Pak. Investasi 20 tahun. 20 tahun ke depan sampai duwe banyu gratis untuk warga Kota Malang. Masih gitu Pak Wali. Ya, Kliamrong Berantas arep diane. Nanti akan hubungi Mas Yogi. Ya. Maksud saya Pak Wali, PDAM naik, listrik naik, ini sudah mencekik Pak Wali. Mohon dievaluasi lah. PLN di negara, PDAM di kota, tergantung sampean. Jangan selalu naik terus Pak Wali, kudu ono solusi nih lah ya. Itu Mas Bambang. Siap. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan perbincangan kita, ngobrol-ngobrol maneh tentang banyu mundak mau. Iki WA-ne wis wakeh nang memo ya toh. Bumi, air yang ada di dalamnya dikuasai negara, dikelola untuk kepentingan rakyatnya. Tidak boleh bisnis sama rakyat. Ya, iku ndek sing kuwasa aja digawe bisnis ya. PDAM naik, ini sudah mulai jerit. WA yang masuk ke kami, mungkin di radio sudah banyak yang WA. Atau banyak tapping ya di radio.
Belum ya. Jadi kalau ke depannya mungkin saya minta ke tim dibuka woro-woro kalau kita mau diskusi sama Mas Bambang. Wis ngomong ae, pokoknya Mas Bambang ini basicnya guru. Tapi sembarang wis pernah dadi dilakoni. Ya. Terima kasih. Sehat selalu untuk Pak Wali Kota Malang, Insinyur Wahyu Hidayat dan Mas Bambang, Dr. Andes Bambang Gatot Wahyudi. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Tema yang akan kita bahas selanjutnya adalah air munda. Baik. Assalamualaikum. Ojo lali subscribe, like dan komen. Sip lur.